Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Yes, alhamdulillah, Ula Romeni dan Jairo Riedewald sudah resmi masuk timnas. Berikut ini adalah line up Indonesia versus Australia dengan taktik total football 4-3-3. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia akan segera melakoni pertandingan penting melawan Australia pada tanggal yang sudah ditentukan. Saat ini, skuad Garuda berada di posisi ketiga klasemen grup C, dan kemenangan dalam laga tersebut sangat vital untuk menjaga peluang mereka melaju ke babak berikutnya. Namun, tim harus menghadapi tantangan besar, karena dua pemain kunci, Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen, dipastikan absen dalam pertandingan ini. Justin mendapat kartu merah langsung saat melawan Arab Saudi, sementara Ragnar harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Meski kehilangan dua pemain penting, kabar baiknya adalah timnas Indonesia telah mendapatkan tambahan kekuatan dengan kedatangan dua pemain baru, Ula Romeni dan Jairo Riedewald. Keduanya akan menjalani proses sumpah kewarganegaraan pada akhir Januari di Belanda, yang semakin memperkuat kualitas skuad timnas Indonesia. Dengan kedatangan Ula Romeni yang berposisi sebagai penyerang dan Jairo Riedewald sebagai gelandang serang, pelatih Patrick Kluivert kini memiliki lebih banyak opsi untuk meracik strategi. Meskipun kehilangan beberapa pemain, kedalaman skuad yang semakin meningkat memberikan harapan bahwa timnas Indonesia bisa tampil maksimal melawan Australia. Berikut ini adalah gambaran line up yang mungkin akan diterapkan, dengan penyesuaian posisi untuk mengisi kekosongan akibat absennya Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun. Untuk posisi kiper, Patrick Kluivert akan menyerahkannya kepada Martin Paes. Kiper timnas Indonesia yang baru saja merampungkan proses naturalisasinya ini, semakin membuktikan bahwa dirinya layak menjadi kiper utama timnas Indonesia. Pasalnya, penampilannya bersama klub FC Dallas pada bulan Mei lalu, sukses membuat takjub pencinta klub tersebut sekaligus sepak bola Indonesia. Selama pertandingan, Paes tercatat melakukan sebanyak 8 kali penyelamatan penting untuk timnya. Bahkan, di akhir laga, dia dinobatkan sebagai man of the match. Hal ini semakin membuat publik Indonesia merasa penasaran untuk segera menyaksikan penampilannya bersama skuad Garuda di pertandingan-pertandingan penting berikutnya. Diharapkan kedatangan Paes ini bisa semakin memperkuat lini belakang timnas. Kemudian, beralih ke posisi bek. Di jantung pertahanan akan ditempati oleh Jai Itzes dan juga Mees Hilgers. Untuk mengisi posisi di jantung pertahanan, pelatih Patrick Kluivert dipastikan akan memberikan kepercayaan penuh kepada Jai Itzes. Pemain yang satu ini dianggap sangat cocok untuk mengisi peran tersebut, mengingat kemampuannya yang mumpuni dalam menjaga area pertahanan. Jai dikenal memiliki keterampilan tinggi dalam membaca pergerakan lawan dan sangat efisien dalam memotong umpan serta menghadang serangan. Keberaniannya dalam duel udara dan ketangguhannya dalam menghalau bola membuatnya menjadi pilihan yang tepat untuk memperkokoh lini belakang timnas Indonesia, terutama dalam laga krusial melawan tim-tim besar seperti Australia. Selain Jai Itzes, ada Mees Hilgers yang siap mengisi posisi bek tengah atau jantung pertahanan timnas Indonesia. Pemain berkebangsaan Belanda yang baru dinaturalisasi ini dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mengisi posisi krusial tersebut. Dengan kemampuan bertahannya yang solid, Mees terbukti sangat mahir dalam menghalau serangan lawan dan menjaga area pertahanan dengan baik. Keunggulannya dalam membaca permainan dan kemampuan mengamankan bola membuatnya menjadi pilihan utama di lini belakang. Mees diharapkan dapat membawa kestabilan dan ketangguhan dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama dalam laga-laga penting yang akan datang. Kemudian, untuk posisi bek kanan akan diserahkan kepada Kevin Dix. Pemain asal Belanda yang telah membuktikan kemampuannya di klub-klub Eropa ini dianggap sebagai pilihan tepat untuk mengisi posisi tersebut. Keahlian Kevin dalam menjaga daerah pertahanan sangat diandalkan, terutama kemampuannya dalam merebut bola dan memotong serangan lawan.
Dengan fisik yang solid dan pengalaman bermain di kompetisi tinggi, Kevin Dix diharapkan bisa memberikan kestabilan dan kekuatan tambahan di sektor pertahanan timnas Indonesia. Kecepatan dan ketepatannya dalam membaca permainan akan menjadi nilai tambah untuk memperkuat lini belakang skuad Garuda. Lalu, untuk posisi bek kiri akan diserahkan kepada Kelvin Verdong. Pemain ini dipandang memiliki kualitas yang sesuai untuk mengisi posisi tersebut, berkat kemampuannya yang solid dalam menjaga pertahanan. Verdong dikenal sebagai pemain yang tidak mudah kehilangan bola dan memiliki keterampilan bertahan yang sangat baik. Dengan gaya permainannya yang disiplin dan fokus, ia mampu meminimalisir ancaman dari lawan di sisi kiri pertahanan. Selain itu, kecepatan dan ketangkasannya dalam bertindak cepat di lini belakang juga menjadi alasan mengapa Kelvin layak dipercaya mengisi posisi bek kiri dalam laga-laga krusial mendatang. Beralih ke lini tengah, posisi gelandang akan diserahkan kepada 3 pemain, yakni Jairo Riedewald, Tom Haye, dan juga Sandy Walsh. Posisi gelandang akan ditempati oleh Jairo Riedewald, yang memiliki kualitas mumpuni dalam mengatur jalannya permainan. Jairo dikenal sebagai pemain yang sangat efektif dalam mendistribusikan bola ke rekan-rekannya di lini depan maupun belakang, yang sangat penting untuk membangun serangan yang lebih terorganisir. Dengan visi permainan yang tajam, ia dapat memberikan umpan-umpan akurat yang dapat membuka peluang bagi tim. Keahliannya dalam mengendalikan tempo permainan juga menjadi kelebihan yang dapat membantu timnas Indonesia tampil lebih terstruktur dan memegang kendali atas jalannya pertandingan. Oleh karena itu, peran Jairo sangat vital untuk kesuksesan strategi tim di lapangan. Untuk posisi gelandang kedua, pelatih Patrick Kluivert akan memilih Tom Haye. Pemain ini dianggap sangat cocok untuk peran tersebut berkat kemampuannya yang luar biasa dalam mendistribusikan bola. Haye memiliki visi permainan yang tajam, memungkinkan dia untuk mengalirkan bola dengan presisi ke seluruh sisi lapangan. Kualitasnya dalam membaca permainan dan memberikan umpan-umpan akurat di lini tengah menjadi kunci untuk mengatur ritme permainan timnas Indonesia. Dengan kehadirannya, diharapkan lini tengah tim dapat lebih terkendali dan membantu transisi dari bertahan ke menyerang dengan lebih efektif, menjadikan permainan tim lebih dinamis dan terorganisir. Posisi gelandang ketiga akan diisi oleh Sandy Walsh, yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mendistribusikan bola dengan presisi. Sebagai gelandang, Walsh dikenal mampu mengatur tempo permainan dengan cerdas, memfasilitasi transisi dari pertahanan ke serangan, serta menghubungkan lini tengah dengan lini depan. Keahliannya dalam membaca permainan dan membuat keputusan cepat memungkinkan timnas Indonesia untuk menjaga alur permainan tetap terjaga. Selain itu, ia juga memiliki visi bermain yang baik, sehingga seringkali bisa memberikan umpan-umpan matang yang membuka peluang bagi rekan-rekannya. Dengan kemampuan tersebut, Sandy Walsh diharapkan dapat memberikan kontribusi positif di tengah lapangan. Beralih ke lini depan, untuk posisi winger kanan akan ditempati oleh Eliano Reijnders. Sedangkan winger kiri diserahkan kepada Marcelino Ferdinand. Posisi winger kanan akan diisi oleh Eliano Reijnders, yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengembangkan serangan dari sisi sayap. Kecepatan dan kelincahannya di lapangan membuatnya menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Reijnders juga dikenal dengan kemampuannya untuk memberikan umpan-umpan akurat dan menciptakan peluang bagi pemain depan. Tidak hanya itu, kemampuannya untuk menembus pertahanan lawan dan memberikan tekanan dari sisi kanan sangat berharga untuk membuka ruang bagi tim. Dengan keterampilan tersebut, Reijnders diyakini dapat menjadi pemain kunci yang akan membantu timnas Indonesia meningkatkan daya serang mereka di setiap pertandingan. Posisi winger kiri akan diisi oleh Marcelino Ferdinand, yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam membangun serangan dari sisi lapangan. Marcelino memiliki kecepatan dan teknik dribbling yang sangat baik, yang memungkinkannya untuk mengacak-acak pertahanan lawan dan menciptakan peluang berbahaya. Sebagai pemain sayap, ia memiliki visi yang tajam untuk memberikan umpan-umpan matang ataupun melepaskan tembakan langsung ke gawang. Kekuatan Marcelino dalam menguasai bola dan mengatur serangan di sisi kiri lapangan menjadikannya pilihan yang sangat tepat untuk menghidupkan permainan timnas Indonesia dan memberikan ancaman lebih bagi pertahanan lawan. Posisi ujung tombak akan diisi oleh Ulla Romeni, pemain anyar timnas Indonesia yang sudah dikenal dengan ketajamannya di level klub.
Ula memiliki reputasi sebagai striker yang efektif dan memiliki naluri mencetak gol yang tajam. Kecepatan dan kemampuannya dalam memanfaatkan peluang menjadikannya ancaman serius bagi pertahanan lawan. Selain itu, kemampuan Ula dalam bergerak di ruang sempit dan menciptakan ruang untuk dirinya sendiri sangat berguna dalam strategi menyerang. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Ula diharapkan dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi besar untuk timnas Indonesia, terutama dalam hal penyelesaian akhir dan meningkatkan daya serang tim. Itu tadi susunan pemain utama yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert. Untuk susunan pemain cadangan di babak kedua, atau jika ada yang mengalami cedera, beberapa nama yang bisa diandalkan antara lain Rafael Struijk, Ramadan Sananta, dan Stefano Lillipali di posisi striker. Ketiganya memiliki kualitas yang bisa memberi dampak besar ketika dimainkan, dengan kemampuan mencetak gol yang sudah teruji. Di lini tengah, ada Ivar Janner, Nathan Chuaon, dan Arhan Pratama yang siap mengisi posisi gelandang jika dibutuhkan. Mereka memiliki kemampuan untuk mengatur permainan dan memberikan suplai bola ke depan. Untuk posisi bek, Rizky Ridho dan Elkan Bagot akan menjadi pilihan cadangan yang kuat. Kedua pemain ini memiliki karakter bertahan yang solid dan bisa diandalkan dalam situasi yang mendesak. Sedangkan untuk penjaga gawang, Hernando Ari siap menjaga gawang dengan performa terbaiknya. Di balik keputusan taktik, pelatih Patrick Kluivert akan memimpin skuad Garuda, dibantu oleh dua analis andal, Denny Lanzaat dan Alex Pastor. Mereka akan berperan dalam membantu pelatih merancang strategi dan menganalisis permainan lawan. Secara keseluruhan, susunan pemain ini menunjukkan kedalaman skuad yang baik dan seimbang di berbagai posisi. Diharapkan, dengan komposisi ini, timnas Indonesia dapat tampil maksimal dan meraih hasil positif dalam setiap pertandingan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga setuju dengan formasi ini? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Mengejutkan, Erick Thohir berencana keluar dari AFF usai trauma dengan kejadian Evan Dimas. Erick menyebutkan ada AFF yang layak untuk diikuti daripada AFF yang isinya para mafia. Timnas Indonesia saat ini tengah memusatkan perhatian penuh pada perjuangan di kualifikasi Piala Dunia. Demi mendukung langkah besar ini, Erick Thohir berencana mengurangi keikutsertaan dalam turnamen yang berada di luar kalender resmi FIFA, salah satunya adalah AFF Championship. Keputusan ini bukan tanpa alasan, dengan posisi Timnas Indonesia yang sudah melangkah jauh di kualifikasi, peluang untuk mencapai putaran final semakin terbuka. Sehingga penting bagi skuad Garuda untuk mengarahkan seluruh fokus dan energi pada ajang ini. Bukan berarti AFF tidak dianggap penting, tetapi turnamen ini seringkali menjadi kendala bagi progres tim. Salah satu masalah utama adalah risiko cedera yang tinggi. Pertandingan melawan tim-tim Asia Tenggara kerap berlangsung keras, bahkan kasar, yang pada akhirnya dapat mengganggu persiapan untuk kompetisi internasional lainnya. Selain itu, jadwal turnamen di luar kalender FIFA seringkali menyulitkan timnas untuk membawa pemain-pemain terbaik yang bermain di luar negeri. Dengan fokus yang lebih terarah, timnas Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan setiap peluang untuk terus berkembang dan bersaing di level yang lebih tinggi. Prioritas kekualifikasi Piala Dunia ini menunjukkan ambisi besar untuk mengukir sejarah baru, menjadikan Garuda sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia. Erick Thohir baru-baru ini mengungkapkan kekhawatirannya terkait risiko cedera yang sering dialami pemain timnas Indonesia ketika berlaga di ajang non-FIFA. Salah satu kasus yang membekas dalam ingatannya adalah cedera parah yang dialami Evan Dimas saat membela timnas U22 di final SEA Games 2019 melawan Vietnam. Pada pertandingan tersebut, Evan Dimas harus mengakhiri laga lebih awal setelah diinjak oleh pemain Vietnam, Doan Van Hau, pada menit ke-21. Insiden ini tidak hanya memaksa Evan ditarik keluar lapangan, tetapi juga membuatnya absen cukup lama di Liga 1. Situasi serupa terjadi pada Rivaldo Papahan di ajang AFF 2024. Gelandang muda berbakat ini menjadi starter dalam laga melawan Vietnam di grup B. Sayangnya, ia harus meninggalkan lapangan di babak pertama setelah mengalami cedera serius akibat permainan keras lawan. Rivaldo terlihat terpincang-pincang saat keluar dari stadion, menahan rasa sakit di kakinya. Kejadian seperti ini menjadi salah satu alasan mengapa Erick Thohir mempertimbangkan untuk mengurangi partisipasi timnas Indonesia di turnamen non-FIFA.
Risiko cedera tinggi dalam pertandingan yang cenderung keras seringkali menghambat perkembangan tim, terutama ketika kehilangan pemain kunci. Fokus pada ajang resmi seperti kualifikasi Piala Dunia menjadi langkah strategis untuk melindungi pemain sekaligus menjaga performa timnas Indonesia di level tertinggi. Beberapa waktu lalu, Erick Thohir mengungkapkan pemikiran yang cukup menarik terkait masa depan timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa jika ada peluang, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan turnamen AFF. Menurut Erick, kompetisi di bawah naungan AFF dianggap memiliki level yang lebih tinggi dibandingkan AFF, baik dari segi kualitas permainan maupun gengsi turnamen. Langkah ini tentu saja bisa menjadi opsi strategis bagi PSSI dan timnas Indonesia. Erick dikenal sebagai sosok yang selalu menginginkan yang terbaik untuk perkembangan sepak bola nasional. Bergabung dengan AFF bisa memberikan tantangan baru bagi timnas, mengingat tim-tim yang berpartisipasi di turnamen tersebut berasal dari negara dengan tradisi sepak bola yang kuat, seperti Jepang, Korea Selatan, dan China. Menghadapi lawan-lawan tangguh ini akan memberikan pengalaman berharga sekaligus mengukur sejauh mana perkembangan Garuda. Meski wacana ini masih bersifat kemungkinan, ambisi Erick untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi patut diapresiasi. Jika rencana ini benar-benar terrealisasi, Indonesia akan mendapatkan kesempatan emas untuk lebih kompetitif di panggung Asia, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi turnamen besar seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia dengan lebih matang. Indra Syafri gacor di Asia Tenggara, kini dia ingin menangkan timnas U20 di level Asia. Di sisi lain, netizen pun berharap Indra bisa lebih kreatif dalam membuat taktik. Timnas Indonesia memiliki pelatih yang sudah terbukti handal di kawasan ASEAN, yaitu Indra Syafri. Pelatih asal Sumatera Barat ini telah mengukir berbagai prestasi gemilang, terutama di tingkat ASEAN, dengan meraih sejumlah gelar juara di Piala AFF. Meski begitu, sepak bola Indonesia kembali dilanda kekecewaan setelah timnas senior gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Skuad asuhan Sintayong terhenti di babak penyisihan grup setelah hanya finish di peringkat ketiga klasemen akhir. Kecewaan ini terasa lebih dalam karena terjadi setelah keberhasilan timnas kelompok umur Indonesia yang dibimbing Indra Syafri meraih kesuksesan di ajang serupa. Indra Syafri, yang dikenal sebagai penakluk ASEAN, memang telah menorehkan prestasi luar biasa di kompetisi AFF kelompok umur. Beberapa trofi bergengsi yang ia raih termasuk Piala AFF U19 2019, Piala AFF U19 2022, medali emas SEA Games 2023, dan yang terbaru, Piala AFF U19 2024. Keberhasilan-keberhasilan ini semakin mengukuhkan reputasi Indra Syafri sebagai pelatih yang mampu membawa Indonesia meraih prestasi di level Asia Tenggara. Namun, saat Piala AFF 2024 berlangsung, Indra tengah fokus mempersiapkan timnas Indonesia U20 untuk ajang-ajang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Dengan prestasi yang telah diraih, Indra Syafri kini memiliki ambisi besar untuk membawa timnas Indonesia U20 meraih kemenangan di Piala Asia U20. Meskipun timnas kelompok umur Indonesia sering tampil gemilang di Asia Tenggara, tantangan di Piala Asia tentu jauh lebih besar. Lawan yang akan dihadapi adalah tim-tim kuat dari Asia, yang memiliki kualitas dan pengalaman lebih matang. Oleh karena itu, banyak netizen berharap Indra Syafri dapat lebih kreatif dalam merancang taktik yang akan diterapkan di turnamen tersebut. Taktik yang lebih cerdas dan dinamis akan sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawannya yang memiliki kualitas individu dan kolektif yang jauh lebih tinggi dibandingkan tim-tim di ASEAN. Keberhasilan Indra Syafri di Piala Asia U20 bisa menjadi langkah penting untuk mengukuhkan posisi timnas Indonesia di kancah sepak bola Asia. Kualitasnya bukan main, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia cetak rating fantastis saat berlaga di Liga Champions. Erick Thohir minta PSSI siap kebut proses naturalisasinya. Pemain keturunan Indonesia, Rian Flamengo, mencuri perhatian dengan penampilannya yang gemilang bersama PSV Eindhoven pada pertandingan melawan Girona di Liga Champions musim ini, yang berlangsung pada awal November lalu. Dalam laga tersebut,
Rian tidak hanya menunjukkan ketangguhannya dalam menjaga pertahanan PSV, tetapi juga mencetak gol yang membuka kemenangan timnya. Gol tersebut tercipta pada menit ke-15, ketika Rian menyambut lemparan ke dalam dan, meski mendapatkan tekanan dari pemain Girona, ia berhasil menendang bola dengan kaki kanannya untuk mencetak gol. Gol Rian Flamengo menjadi pemicu bagi rekan-rekannya di PSV untuk tampil lebih percaya diri. Setelah gol tersebut, PSV berhasil menambah 3 gol lagi melalui Malik Tillman, Johan Bakayoko dan gol bunuh diri Ladislav Krejci. Dengan kemenangan telak 4-0, PSV Eindhoven menunjukkan dominasi mereka di pertandingan itu. Rian Flamengo pun bermain penuh sepanjang laga, dan berkat performa impresifnya, ia mendapatkan rating 8,2 dari berbagai media olahraga. Selain gol yang dicetak, kontribusi Rian Flamengo dalam mengalirkan bola sangat signifikan. Ia melepaskan total 101 umpan, dengan hanya 6 yang gagal. Akurasi umpannya mencapai 95%, yang menunjukkan kemampuannya dalam mengendalikan permainan dari lini belakang. Sebagai pemain bertahan, Rian juga tampil sangat solid, berhasil memenangkan 5 duel yang ia jalani sepanjang pertandingan. Di satu sisi, Rian juga dikenal memiliki statistik keseluruhan yang bagus di klub. Sejak kedatangannya, ia telah tampil dalam 12 pertandingan di berbagai kompetisi, termasuk Eredivisie, UEFA Champions League, dan Johan Cruyff Cup. Dalam penampilannya di Eredivisie, ia berhasil memberikan 1 assist dalam pertandingan melawan Almere City, menunjukkan kontribusinya yang signifikan bagi tim. Di level Eropa, Flamengo berkesempatan berhadapan dengan klub-klub besar seperti Juventus dari Italia dan Sporting CP. Penampilan luar biasa ini membuat penggemar timnas Indonesia merasa bangga dan semakin berharap agar Rian Flamengo segera dinaturalisasi dan bergabung dengan skuad Garuda. Banyak yang mendesak PSSI untuk segera menghubungi Rian agar proses naturalisasinya bisa segera dimulai. Kehadiran Rian di timnas Indonesia tentu akan memberikan dampak yang sangat positif, baik dari segi kualitas permainan maupun kedalaman tim. Dengan kemampuan defensif dan kontribusinya dalam menyerang, Rian Flamengo dapat menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia di masa depan. Pernah dapat denda puluhan juta dari AFC karena pelanggaran? Penggemar timnas Indonesia ingatkan Dimas Drajat agar tak mudah emosi, karena jika kejadian ini terulang lagi, Dimas bisa kena banet langsung oleh FIFA dan tak bisa main lagi. Dimas Drajat, penyerang Persib Bandung, baru-baru ini dijatuhi sanksi berat oleh AFC setelah insiden yang terjadi pada pertandingan melawan Lion City Sailors di AFC Champions League 2, pada Oktober 2024, Persib Bandung menjamu Lion City Sailors dalam lanjutan grup F. Laga tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1. Namun, insiden terjadi ketika Dimas Drajat mendapatkan kartu merah setelah terlihat menanduk pemain Lion City Sailors, Bailey Wright, akibat tidak dapat menahan emosinya. Setelah menjalani sidang Komite Disiplin dan Etik AFC pada 29 Oktober 2024, AFC memutuskan untuk memberikan sanksi yang cukup berat kepada Dimas. Ia dikenai larangan bermain selama 3 pertandingan di ACL 2. Artinya, Dimas Drajat harus melewatkan 3 pertandingan penting bersama Persib, yakni melawan Lion City Sailors, Port FC, dan Zhejiang FC. Keputusan ini sangat merugikan tim, mengingat Persib Bandung tengah berjuang untuk memperbaiki posisinya yang terperosok di dasar klasemen grup F ACL 2. Insiden ini memicu banyak kecaman, dengan banyak pihak menyarankan agar Dimas melakukan evaluasi diri, baik dari segi permainan maupun pengendalian emosi di lapangan. Sebagai seorang pemain profesional, Dimas diharapkan bisa mengendalikan emosinya agar kejadian serupa tidak terulang. Pasalnya, insiden ini menambah catatan negatif dalam kariernya. Jika Dimas kembali terlibat dalam aksi emosional serupa, tak hanya sanksi dari AFC yang bisa diterima, tetapi bisa juga berpotensi mendapat hukuman lebih berat, termasuk larangan bermain yang langsung diturunkan oleh FIFA. Kekhawatiran ini membuat para penggemar dan pihak klub berharap Dimas dapat belajar dari kesalahan ini dan menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi situasi-situasi panas di lapangan. Untuk Persib, absennya Dimas dalam beberapa laga mendatang tentu menjadi kehilangan besar, dan mereka perlu mencari cara untuk tetap bersaing di kompetisi internasional ini. Kedepannya, penting bagi Dimas Drajat untuk menunjukkan kedewasaan dan profesionalisme yang lebih baik demi karirnya dan keberhasilan tim.
Karena satu pelanggaran berat lagi yang dilakukan Dimas, diprediksi bisa memberi dampak negatif pada karirnya di dunia sepak bola, namanya pun tengah menjadi sorotan AFC. Sedih, Sintayong ungkap taktiknya dibuat berantakan oleh performa buruk Marcelino Ferdinand. Akankah nasib Marcelino di timnas sama dengan nasibnya di klub alias bakal dia jarang dimainkan? Timnas Indonesia mengalami kekalahan yang pantas di tangan Filipina dalam laga Piala AFF 2024, di mana Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya tampil ceroboh dan kurang matang. Pertandingan ini mengungkapkan kelemahan yang sama dari skuad Garuda Muda, yang kembali menunjukkan ketidakdewasaan di lapangan, terutama dalam dua laga kandang di format home away. Dalam kedua laga tersebut, Indonesia kehilangan pemain akibat kartu merah yang tidak perlu, yang semakin mengurangi peluang mereka untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Filipina, yang dikenal dengan julukan The Ascals, mengakhiri mimpi Indonesia untuk mencapai semifinal untuk ke-11 kalinya. Di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu malam, Timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka tidak layak melaju lebih jauh. Pada pertandingan pertama, Marcelino Ferdinand mendapat kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap pemain Laos, Patana Pomatep. Kartu merah ini mencerminkan frustrasi Marcelino, yang tidak berhasil mengubah aksinya menjadi gol. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman di timnas senior, Marcelino seharusnya bisa menjadi contoh bagi rekan-rekannya yang lebih muda. Ditunjuk sebagai kapten, Marcelino seharusnya memimpin dan membimbing 16 pemain muda yang belum memiliki pengalaman di level internasional. Namun, kenyataannya justru berbalik, tindakan ceroboh dan tak dewasa dari dirinya dan pemain lain membuat tim kesulitan. Kartu merah yang diterima Marcelino dan rekan-rekannya tidak hanya merugikan mereka di lapangan, tetapi juga merusak strategi yang disiapkan pelatih Sintayong. Pelatih Sintayong sangat kecewa dengan sikap pemain muda ini. Menurutnya, kartu merah tersebut mengganggu rencana dan strategi yang telah disusun dengan matang. Sintayong sangat menyayangkan sikap kekanak-kanakan para pemain yang seharusnya menjadi pemimpin dan pembeda di lapangan. Akibatnya, meski mereka memiliki peluang untuk meraih 6 poin dari 2 laga kandang, Indonesia hanya mampu mengumpulkan 1 poin saja. Tim yang mayoritas diisi oleh pemain dengan pengalaman internasional minim terpaksa bermain dengan 10 pemain, membuat segala sesuatunya semakin sulit. Netizen berharap agar apa yang terjadi di Piala AFF ini bisa menjadi pelajaran yang diperhatikan oleh Marcelino, terutama jelang menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Jangan sampai dengan kekacauan ini menjadi sinyal untuk Sintayong untuk tidak menurunkannya sebagai starter. Mantap, Wahyu Prasetyo bawa Malut United menang atas PSIS Semarang. Wahyu bilang ini kode keras buat PSSI agar bisa dipanggil ke timnas. Pertandingan antara Malut United dan PSIS Semarang menjadi salah satu laga yang paling dinantikan oleh bek Malut United. Wahyu Prasetyo, pemain yang lebih dikenal dengan julukan Hulk ini akan kembali bermain di Stadion Jatidiri. Namun kali ini ia datang sebagai lawan. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya, Wahyu Prasetyo merupakan pemain andalan PSIS Semarang dan bahkan sempat ditunjuk sebagai wakil kapten tim pada musim lalu. Pengalaman bermain di Stadion Kebanggaan PSIS ini tentu memberikan sentimen khusus baginya, karena ia telah lama mengenal atmosfer di sana. Selain Wahyu, ada juga sejumlah mantan pemain PSIS yang kini memperkuat Malut United, seperti Emryo Saputra, Hari Nur Yulianto, Safrudin Tahar, Rival Lastori, Fredian Wahyu, dan Ray Redondo. Para pemain tersebut tentu akan memberikan nuansa yang berbeda dalam pertandingan ini, mengingat mereka pernah berjuang bersama PSIS di musim-musim sebelumnya. Wahyu, yang berusia 26 tahun, mengungkapkan bahwa ia sudah sangat menantikan pertandingan ini dan siap memberikan penampilan terbaiknya. Ia merasa memiliki koneksi emosional dengan Stadion Jatidiri, tempat ia menghabiskan banyak waktu bersama PSIS. Dalam pertandingan tersebut Wahyu tampil sangat gemilang. Dia banyak melakukan aksi-aksi gemilang yang memberikan dampak positif bagi permainan tim. Kendati melawan mantan timnya, Wahyu bisa bersikap profesional tanpa menurunkan rasa hormatnya terhadap tim lamanya.
Namun, yang lebih penting bagi Wahyu adalah kesempatan ini sebagai batu loncatan untuk kembali mendapatkan perhatian PSSI. Menurutnya, penampilannya yang maksimal di laga ini bisa menjadi sinyal kepada pihak federasi untuk memanggilnya kembali ke timnas Indonesia dalam kompetisi yang akan datang. Wahyu sangat berharap dapat kembali masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk membela timnas, sebuah kesempatan yang sudah lama ia impikan. Oleh karena itu, ia bertekad untuk tampil sebaik mungkin dalam pertandingan melawan PSIS Semarang, menunjukkan kualitas dan komitmennya di lapangan. Dengan pengalaman bermain di level atas dan semangat untuk kembali memperkuat timnas Indonesia, Wahyu berharap penampilannya di laga tersebut dapat meyakinkan pelatih dan PSSI untuk memberinya kesempatan tampil di panggung internasional. Keinginan Wahyu untuk membela timnas semakin membara, dan ia akan berusaha keras untuk memastikan bahwa setiap aksi di lapangan akan memperkuat peluangnya untuk dipanggil kembali. Mantap, Erick Thohir panggil Elkan Bagot untuk kualifikasi Piala Dunia Ronde 3. Alasannya adalah, Elkan pemain keturunan pertama yang mau bela Indonesia saat lagi buruk-buruknya. Elkan harus bahagia dan berkenalan dengan pemain baru di timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini tengah melanjutkan perjuangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Salah satu kabar yang menarik perhatian adalah pendaftaran resmi oleh Romeni sebagai pemain anyar di lini depan. Kehadirannya bukanlah kejutan, mengingat PSSI dan Sintayong telah memantau pemain ini sejak beberapa waktu lalu. Ole Romeni diproyeksikan untuk menjadi solusi bagi lini serang timnas, yang selama ini dianggap masih kurang optimal. Permasalahan utama di sektor ini adalah minimnya pemain dengan insting mencetak gol yang tajam dan kemampuan penyelesaian akhir yang efektif. Hal tersebut sering menjadi kendala, terutama ketika menghadapi lawan dengan kualitas bertahan yang solid. Ole Romeni, dengan rekam jejaknya di level klub, diharapkan mampu mengubah dinamika permainan di lini depan timnas Indonesia. Selain itu, karakter permainannya yang agresif dan cerdas dalam memanfaatkan peluang dapat memberikan dimensi baru dalam strategi serangan. Tidak hanya sebagai target man, ia juga mampu menciptakan ruang bagi pemain lain, sehingga serangan menjadi lebih variatif. Kehadiran Romeni menjadi harapan besar bagi para pendukung Garuda. Dengan waktu adaptasi yang tepat dan dukungan dari rekan-rekan setim, ia diharapkan bisa membawa dampak signifikan, membantu timnas Indonesia tampil lebih tajam di pentas internasional. Sementara itu, Erick Thohir terus berupaya memperkuat lini belakang timnas Indonesia agar lebih solid dan tidak mudah ditembus lawan. Salah satu langkah yang direncanakan adalah memanggil kembali Elkan Bagot untuk memperkuat pertahanan. Pemain bertubuh jangkung ini memang sudah cukup lama absen dari skuad Merah Putih, tetapi kehadirannya diyakini akan memberikan dampak positif, mengingat rekam jejaknya yang sangat baik dalam menjaga lini belakang. Elkan dikenal memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa, terutama dalam duel udara dan membaca pergerakan lawan. Ia juga sering menjadi penyelamat gawang timnas Indonesia dari situasi-situasi kritis, menjadikannya sosok yang sangat penting di sektor pertahanan. Dengan kemampuan dan pengalaman bermain di kompetisi luar negeri, Elkan mampu menjadi pemimpin di lini belakang sekaligus memberikan rasa percaya diri bagi rekan-rekannya. Rencana pemanggilannya ke timnas juga bertujuan untuk memperkenalkannya dengan pemain-pemain baru yang kini mengisi skuad. Proses adaptasi dan membangun kemistri dengan pemain lain dianggap sangat penting agar kerjasama di lapangan semakin padu. Kehadiran Elkan tidak hanya diharapkan memperkuat lini belakang, tetapi juga menambah kedalaman skuad yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia dan kompetisi internasional lainnya. Diketahui, Elkan Bagot telah dinaturalisasi pada November 2021, untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Dia juga sempat debut di timnas kelompok umur, tepatnya U19, pada Oktober 2020. Total Elkan bermain untuk timnas U19 sebanyak 2 kali, yakni di pertandingan persahabatan, melawan Makedonia U19. Selanjutnya, dia juga tampil bersama timnas Indonesia senior sejak tahun 2021, dengan total penampilan sebanyak 22 kali, dan sudah mencetak gol sebanyak 2 kali, di pertandingan SEA Games melawan Malaysia, dan kualifikasi Piala Asia melawan Nepal. Tak hanya itu, Elkan juga tampil dengan timnas U23 dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia U23, melawan China Taipei dan Turkmenistan U23. Dalam laga melawan China Taipei, Elkan sukses mencatatkan 1 gol.
Dengan kombinasi pengalaman di berbagai level timnas, Elkan Bagot semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain kunci di lini belakang timnas Indonesia. Kemampuannya yang terus berkembang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi tim dalam kompetisi internasional mendatang. Nah, dengan statistik yang mentereng ini, apakah kalian juga setuju jika pemain satu ini kembali dipanggil ke timnas Indonesia untuk ronde ketiga nanti? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar.